dugaannya melibatkan ada mantan petinggi Polri juga. Yang paling berjasa untuk membangkitkan lagi pertumbuhan ekonomi kita tuh UMKM. Bukan oligarki dan konglomerat hitam, licik dan picik ini gitu loh. Apa pengkhianat negara? Ya membiarkan industri kita mati. Dan membiarkan masyarakat sendiri mati. Kita perlu orang yang nasionalismenya itu tidak ragukan. Bukti selama ini bea cukai bobrok. Bapak Presiden dan Pak Menteri Perdagangan juga. Karena ini SK Menteri Perdagangan. Jangan tunggu diperintah oleh Bapak Presiden baru itu kan artinya Menteri Perdagangan tidak kerja. Itu artinya Menteri Perdagangan tidak sensitif. Ada ya menteri yang kayak begitu ya. Sehebat apa mereka sehingga bisa menggeser 2 BUMN yang bagus atau kelola yang tadi Abang bilang? Ya udah pasti. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Kali ini kita akan berbincang lagi dengan senior kita, wartawan senior yang banyak memberi suplemen informasi baru kepada kita semua. Kali ini kita akan bahas soal harapan tentu saja dengan hadirnya Dirjen baru di Bea Cukai. Konon kita tahu semua, meskipun kita belum secara dalam menelisik apa yang terjadi di Bea Cukai, tetapi bahwa di sana banyak sekali mafia sudah tentu tidak lagi menjadi rahasia. Sudah rahasia umum, jadi umum sudah paham. Kita akan mengulitinya bersama Bang Kisman Latumakulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pemuda Indonesia, tetap semangat untuk mengawal jalannya pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar kita kembali kepada rel yang sempat menyimpang, terutama di Direktorat Bea dan Cukai, karena ini menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi kita. Dia mengatur tentang suplai barang dan jasa, ekspor impor. Urat nadi kita di situ. Bang, seperti yang kita tahu dan kita pernah bahas sebelumnya, Dirjen Bea Cukai ini ex-tim Mawar. Terakhir beliau menjabat sebagai Sestama Badan Intelijen Negara. Artinya beliau memahami betul cara-cara kerja yang sangat rahasia, sangat sekret untuk mengidentifikasi masalah tentu saja Bang. Di sana banyak mafia Bang. Apa yang Abang bisa berikan solusi atau harapan lah apa yang harus dilakukan oleh beliau untuk mensupport agenda-agenda negara tentu saja Bang. Oke, sebelumnya saya cerita sedikit tentang sejarah Singapura. Singapura itu merdeka, lepas dari Johor, itu tanpa sumber daya alam. Tanpa sumber daya, betul. Dari mana dia memulai membangunnya? Selain Lee Kuan Yew menyiapkan lulusan SMA Singapura 1029 orang untuk sekolah di 500 di Inggris dan 500 lagi disebar di negara-negara Commonwealth. Negara persemakmuran yang pernah dijajah oleh Inggris, Kanada, Australia, termasuk India dan lain-lain. Itu langkah pertama yang dilakukan oleh Pak Lee Kuan Yew. Langkah kedua itu melakukan pendekatan kepada Indonesia, terutama setelah eranya Presiden Soeharto. Itu Perdana Menteri Lee Kuan Yew meminta kepastian dari Indonesia agar barang dari Indonesia menuju ke luar negeri mampir dulu Singapura. Dan barang dari luar negeri menuju Indonesia mampir dulu Singapura. Jadi Singapura memulai kehebatannya hari ini menjadi macan Asia dan mungkin salah satu macan dunia sebagai pusat keuangan dan sekarang berubah menjadi pusat teknologi keuangan. IT itu memulai dari reekspor dan reimpor. Jadi dia hidup dari sana. Barang Indonesia menuju luar negeri mampir dulu Singapura, baru dia reekspor. Barang Indonesia dari luar negeri mampir dulu Singapura, lalu dia menjadi reimpor. Ya tentu ini hubungan baik antara Singapura dengan Indonesia. Akibat dari kekecewaan Bung Karno dan Pak Harto
kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kebetulan waktu itu belum menjadi Perdana Menteri tapi sudah menjadi kepala intelijen, bapaknya Najib Tun Razak. Yang menjadi otak di balik lepasnya Sabah dan Sarawak kepada ini, sehingga Singapura lepas. Ada tokoh-tokoh penting dari Indonesia ketika itu yang menjadi arsitek di balik lepasnya Singapura. Ikut membantu lah gitu ya. Iya. Lihatnya bendera Singapura aja. Bendera Singapura itu merah putih. Hanya ada tambah beberapa bintang-bintang aja itu. Bendera Singapura itu bendera merah putih. Dasarnya merah putih. Karena ada beberapa tokoh tapi tidak bisa saya sebutin. Oke. Tokoh-tokoh intelijen lah kira-kira gitu. Nah itu mulai dari sana. Kita hari ini kondisinya parah sekali. Tata kelola di Bea Cukai ini. Bahkan mungkin buruk sekali seperti eranya sebelum tahun 85. Jadi lebih buruk dari era sebelum tahun 85. Begini, tahun 85 itu tata kelola Bea Cukai itu buruk sekali. Kalau tidak salah Menteri Keuangannya ketika itu Pak Ali Wardana. Berikutnya baru Pak Radius Prawiro. Jadi Pak Harto itu memotong rantai tata kelola Bea Cukai. Makanya cara berpikir Presiden Prabowo ini hebat. Taruh Pak Jaka di sana di Dirjen Bea Cukai itu saya jadi teringat kepada Pak Harto ketika tata kelola Bea Cukai itu buruk sekali. Kita baru memulai pembangunan tapi tata kelolanya buruk sekali. Korup sekali. Maka tahun 85 Pak Harto mendatangkan SGS Prancis. SGS Prancis datang tahun 85 untuk mengatur tata kelola keluar masuk barang di Bea Cukai. Sampai dengan tahun 95. 10 tahun berarti. 10 tahun SGS keluar baru mulai dikelola oleh BUMN. Gitu. Jadi dan itu bagus. Bagus sampai dengan ada 2 atau 3 Dirjen Bea Cukai waktu itu tentara. Saya kenal kebetulan salah satunya tuh Letjen Tahir. Itu kebetulan saya pernah jadi wartawan di bidang kehutanan, jadi saya kenal beliau salah satu pengurus asosiasi masyarakat perhutanan Indonesia, MPI, sama APKINDO dan Asosiasi Panel Kaya Indonesia dan APHI, Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia, karena ikut mengelola HPH yang ketika itu punya Yayasan Nusamba. Gitu. Nusamba kalau tidak salah di bawah Super Semar dan yayasan-yayasan itu. Nah, itu berlangsung dengan rapi sampai dengan tahun 92. Tahun 92 itu, sampai dengan tahun 2002. Oke, 85 ke 2002. Nah, itu rapi sekali. Begitu 2002 kemari, makin rapi lagi. Setelah sistem dan tata kelola itu dipegang, masuk barang dan verifikasi barang masuk itu dipegang oleh Sukopindo dan Surveyor Indonesia. Jadi kalau tidak salah ekspor itu Sukopindo, impor itu Surveyor Indonesia. Gitu. Jadi ini sejarah masa lalunya gitu loh. Sehingga kalau hari ini keputusan Bapak Presiden untuk menunjuk tentara yang dipensiunkan itu saya pikir tepat sekali karena terbukti ketika Dirjen Bea Cukai dipegang oleh Pak Tahir dan Pak Letjen Tahir dan Maijen Suhaji itu Bea Cukai bagus sekali. Bagus sekali sehingga pertumbuhan ekonomi kita ketika itu dari tahun 90-an itu sampai dengan Pak Harto turun itu mencapai 7,1%. Bahkan kita masuk dalam salah satu macan Asia baru. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 4 negara macan Asia itu
Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Oke. Satu lagi kalau nggak salah tuh, kalau 5 itu Taiwan. Jadi itu akibat dari tata kelola yang bagus gitu loh. Tata kelola di bea cukai yang bagus. Iya. Tapi sejak Menteri Keuangan ini dijabat oleh Sri Mulyani, periode pertama Pak SBY masih bagus. Tapi begitu masuk ini buruk seburuk-buruknya. Lebih buruk dari eranya sebelum tahun 85 dulu gitu loh. Nah itu yang kita lihat, kita bersyukur alhamdulillah situasi ini dipahami oleh Presiden dan Presiden segera mengambil langkah-langkah. Cuma itu tidak cukup. Oke. Cuma itu tidak cukup. Yang paling penting, kenapa saya bilang buruk di era Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani dan terutama di eranya Pak Jokowi itu hampir industri kecil kita yang mengekspor dan memproduksi barang kayak tekstil itu mati. Industri kita di Jawa Barat itu mati. Industri kecil kita, UMKM kita yang memproduksi tekstil di Jawa Barat mati. Ribuan mati. Di Jawa Tengah juga ribuan mati. Kenapa? Karena masuknya barang impor Cina. Masuknya barang impor Cina itu akibat dari kalau nggak salah di era Menteri Perdagangannya itu dijabat oleh Enggartia Stolokito dari Nasdem. Dia keluarkan kebijakan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Dia ketika itu menjabat Menteri Perdagangan itu nomor 782. 782 itu saya ingat-ingat tertanggal 29 Maret 2019. Yang memberikan, dia mulai memberikan swasta ikut serta dalam melakukan verifikasi. Nama apa istilahnya tuh, verifikasi dan peninjauan teknis impor. VPTI. Diberikan kepada perusahaan swasta namanya PT Anindya Wiraputra Konsultan. Akibatnya apa? Orang importir yang tadinya agak kesulitan melakukan verifikasi melalui Sukopindo dan Survei Indonesia, itu lari ke perusahaan swasta ini dengan diskon yang gila-gilaan. Akibatnya barang itu begitu mudah masuk ke Indonesia. Survei Indonesia dan Sukopindo yang tadinya menangani 7 jenis barang impor, sekarang cuma tinggal 3. Malah dipreteli. BUMN-nya. Ini yang kita mau swasta dikasih kesempatan. Ini kan bahaya bagi satu, bahaya bagi kelangsungan ekonomi, bahaya bagi rahasia negara, bahaya bagi keselamatan dan keamanan daripada perusahaan-perusahaan impor. Iya. Karena tidak boleh rahasia sepenting itu, rahasia produk, rahasia itu ada di tangan swasta. Swasta, betul. Ini yang tidak boleh terjadi. Akibatnya barang impor itu yang tadinya verifikasinya melalui Sukopindo dan Survei Indonesia itu agak kesulitan masuk, mereka lari kepada Anindya Wiraputra Konsultan. Apa ada hubungannya dengan Abu Jalil Bakri, Bang? Anindya Bakri? Mungkin itu? Langsung sih tidak. Tapi dugaan saya kaitannya dengan ada mantan Kapolri yang dan petinggi kejaksaan yang ada di belakang ini untuk memberi mereka kewenangan Anindya ini, bukan Anindya Bakri, bukan. Oh, bukan. Kepada ini. Jadi akibatnya yang tadinya value yang didapat oleh Sukopindo dan Surveyor itu mendekati 2 triliun, sekarang itu berkurang. Ya pasti. Karena bukan Anindya sendiri. Ada juga satu lagi itu, tapi SK-nya itu dikeluarkan oleh Menteri
perdagangan ketika itu di tahun 2022 itu kalau tidak salah, kalau bukan Agus Parmanto itu penggantinya. Pengganti dari Menteri Perdagangan Agus Parmanto, apakah Lutfi gitulah. Yang menambah lagi, memberikan lagi kewenangan verifikasi dan peninjauan teknis terhadap imporin kepada swasta. Tambah lagi satu perusahaan. Nama perusahaannya itu PT Tri Bakti Inspektama. Ini. Lalu diperkuat oleh SK Menteri itu 2022. Ditambah lagi, diperkuat lagi dengan SK Menteri Perdagangan, nomor SK Menteri Perdagangan itu nomor 64 tahun 2022. Diperkuat lagi dengan SK Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Itu nomor 1653 tahun 2024. Juga memberi kewenangan kepada PT Bakti Inspektama untuk melakukan vaksin yang pertama, dan Anindya ini masih satu padepokan gitulah. Oke, cuma beda nama saja. Tapi dampak daripada ini adalah hancurnya industri UMKM kita. Lokal. Karena tidak peduli. Mereka tidak peduli verifikasi ini apakah ini berdampak atau tidak. Kalau itu diberikan kepercayaan kepada Sukopindo dan Survei Indonesia, satu ya nasionalismenya tidak diragukan lah. Kalau itu BUMN ada kurang-kurang manusiawi. Artinya kalau ada uang masuk pun masuk ke negara. Masuk ke negara, dan ya kalau hari ini dikembalikan kepada Sukopindo dan Survei Indonesia, maka dividennya masuk ke Danantara. Tapi kalau ini 1 triliun lebih ini ada di Anindya dan Bakti Inspektama, maka negara mana yang menikmati gitulah. Paling yang didapat cuma pajak. Sementara ini beginilah, ini pekerjaan yang satu terkait dengan rahasia negara, keselamatan negara. Ini tidak boleh diberikan kepada swasta. Harus diberikan kepada negara dengan orang-orang yang keberpihakannya kepada negara. Itu tidak boleh lah diberikan kepada swasta. Karena swasta tuh disuruh bangun manufaktur aja lah. Supaya menciptakan lapangan kerja buat orang. Karena ini pekerjaan ini tidak butuh ini, cuma orang-orangnya dilatih, dan surveyor Indonesia sama Sukopindo ini ya boleh dibilang tidak punya cacat lah dalam melakukan. Dan hari ini holdingnya itu namanya Survei ID, dan holdingnya itu BKI, Biro Klasifikasi Indonesia ininya. Cuma nama besarnya itu Survei ID. Nah, Survei ID itu dipercaya oleh Presiden Prabowo menjadi cangkang dari Danantara. Jadi duit dari BUMN itu untuk sementara ditampung di Survei ID, atau BKI. Nah, saking bagusnya tata kelola di sini. Ini kan terlihat kan, Survei ID itu terdiri dari 3 perusahaan survei, BKI, Sukopindo, sama Survei Indonesia. Gitu. Ini hari ini duit dari seluruh BUMN ada udah sekitar 100 triliun. Nah itu lebih itu terakhir dari Pertamina sama Himbara masuknya tuh ke rekening sebagai cangkang awal gitulah. Untuk menampung dana-dana dari BUMN lain. Artinya itu kan bagus. Dan Survei ID ini boleh dibilang ya karena bagusnya itulah dipercaya oleh pemerintah sebagai holding sementara untuk menampung dana-dana dari seluruh BUMN yang dividennya gitu lah. Yang disebut Pak Presiden sekitar 2.000 triliun itu, 200 triliun itulah dari dana dividen itu. Ini yang harus perlu dibenahi gitu loh. Jadi kita kasih masukan lewat Rumah Pemuda ini kepada Pak Dirjen Bea Cukai dan Bapak Presiden terutama untuk keputusan 2 Menteri Perdagangan
yaitu keputusan pertama itu nomor 782 tahun 2019 ini ditandatangani oleh Enggar Tias Tolukito sama keputusan Menteri Perdagangan nomor 64 tahun 2022 yang kemungkinan itu ditandatangani oleh masih Pak Zulkifli Hasan juga. Zulkifli Hasan kalau nggak salah. 2020 ini Zulkifli Hasan. Iya. Dan lagi-lagi Zulkifli Hasan lagi. Ini hebat sekali nih. Tribakti Investama ini hebat sekali di mata Zulkifli Hasan. Sampai 2 kali memberikan penguatan surat keputusan Menteri Perdagangan untuk Tribakti Investama yang notabene adalah swasta. Oke. Jadi 2 perusahaan ini, terutama Anindya dan Tribakti ini, jadi kepada importir yang kesulitan mendapatkan verifikasi peninjauan teknis impor dari Supplier Indonesia dan Sukopindo, itu lari cari keselamatan ke kedua swasta ini. Yang dengan diskon yang gila-gilaan. Dan mereka tidak memikirkan, kalau swasta itu kan di otaknya cuma satu, profit making. Profit making. Tidak memikirkan bicara apa bangsa mau jadi apa, itu nggak penting bagi mereka. Iya. Yang penting mereka untung dulu. Iya. Nah, ini yang harus dievaluasi. Sehebat apa mereka sehingga bisa menggeser 2 BUMN yang bagus terkelola yang tadi abang bilang? Ya udah pasti ini kolusi lah. Kalau menteri lebih mengutamakan swasta dari BUMN, ya apalagi Zulkifli Hasan ini kan salah satu menteri yang punya gagasan Pak Jokowi 3 periode. Iya. Nah, dari situ aja kita patut meragukan loyalitas dia dan integritas dia terhadap konstitusi kita. Iya. Karena berpikir untuk merubah konstitusi itu pengkhianatan kepada negara. Pengkhianatan terhadap negara. Dia salah satu menteri bersama Bahlil, bersama Erlangga Hartarto itu yang berpikir untuk Jokowi 3 periode supaya bisa 3 periode. Ada kok jejak digitalnya di media online sampai ini masih ada gitu lah. Iya. Cerita Pak Zulkifli Hasan, cerita Pak Enggar Tolukito itu kurang lebih sama dengan cerita yang abang juga jelaskan tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang lagi-lagi ujungnya adalah sangat merugikan negara tindakan-tindakan itu. Ya intinya bahwa 2 sumber utama tata kelola penerimaan negara di era Sri Mulyani. Tahun berapa ya? Dia masuk ganti Bambang Brojonegoro itu kalau tidak salah 2017. Dia gantikan Budiono, Bang. Bambang Brojonegoro. Oh, Bambang Brojonegoro. Menteri Perdagangan pertama Pak Jokowi itu Bambang Brojonegoro. Saya kira Menteri Keuangan. Iya, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan pertama Pak Jokowi itu namanya Bambang Brojonegoro. Okay. Profesor Bambang Brojonegoro. Nah, itu diganti oleh Sri Mulyani. Sekitar itu. Nah, itulah awal mulai bobroknya pajak, mulai bobroknya bea cukai. Okay. Jadi kalau prestasi Sri Mulyani itu 3. 2, kalau dulu saya bilang 1, saya bilangnya sekarang saya rubah lagi jadi 3. Okay. 1 bikin utang dengan bunga tinggi, utang besar bunga tinggi. Yang kedua, bobroknya tata kelola perpajakan. Sehingga Bank Dunia bilang tata kelola perpajakan di negara ASEAN paling buruk, bukan mungkin juga Asia, itu adalah Indonesia. Bahkan mungkin lebih buruk dari Kamboja dan Birma. Oke. Siapa Menteri Keuangannya? Sri Mulyani. Yang kedua, di era Sri Mulyani lah tata kelola bea cukai paling buruk dalam sejarah kita. Karena orang bea cukai itu kerjasama dengan para penegak hukum di luar wilayah areanya bea cukai. Kalau tidak kerjasama, ya orang bea cukai ditangkap. Jadi bagi-bagi hasil hengki-pengki gitu lah. Dan itu berakibat pada lemahnya daya saing perekonomian kita. Barang dari luar itu bisa masuk dengan suka-suka hati kepada kita sehingga industri tekstil kita berantakan. UMKM kita yang masih bisa bersaing dengan luar itu hancur berantakan hari ini. Udah puluhan, bahkan beberapa perusahaan tekstil itu sampai pindah pabrik ke Vietnam, ke negara lain, karena tidak bisa bersaing dengan banjirnya barang Cina. Inilah kalau dan hampir semua dideteksi mereka ini masuknya melalui
Anindya dan Bakti Investama. Verifikasinya. Pokoknya barang murah itu ini. Ya itulah karena berpikirnya bukan berpikir tentang menyelamatkan industri dalam negeri, tapi berpikir bagaimana dapat mereka bisa verifikasi, dibayar. Dapat duit. Jangan-jangan dua perusahaan swasta tadi itu Bang, hanya penamaan untuk agenda-agenda kekuasaan sendiri Bang. Bisa jadi. Tapi bahwa dugaan apa ya, di Bea Cukai itu sebutnya dengan geng Palembang. Dua perusahaan ini nih geng Palembang. Kalau kita sebut geng Medan, geng Palembang. Geng Palembang ini melibatkan, dugaannya melibatkan ada mantan petinggi Polri juga. Oke. Pasti netizen udah paham tuh. Geng Palembang. Siapa mantan petinggi Polri yang geng Palembang itu ya. Mudah-mudahan. Tapi dugaan yang menjadi pembicaraan di orang-orang Bea Cukai itu adalah ya termasuk juga geng Palembang itu salah satu petinggi kejaksaan hari ini. Salah satu petinggi eselon 1 kejaksaan hari ini. Oke. Inilah yang menikmati hasil kerjaannya, diduga menikmati hasil kerjaan dari dua perusahaan swasta Anindya dan Bakti Investama ini gitulah. Itu yang ini, sehingga lewat Rumah Pemuda ini kita memberi masukan kepada Bapak Presiden dan Pak Dirjen Bea Cukai agar ini segera dibersihkan supaya kita hidupkan lagi. Yang paling penting bukan masalah penerimaan, tapi yang paling penting adalah menjaga agar stabilitas industri UMKM kita dalam negeri jangan hancur lebur berantakan seperti ini. Iya dong. Karena sayang sekali itu hidup sekali, mereka hidup dengan baik sekali di eranya Pak Habibie mulai. Jadi saya nggak tahu apa lupa atau apa ya, tapi dua krisis ekonomi besar yang melanda Indonesia 98 dan 2008 itu yang paling berjasa untuk membangkitkan lagi pertumbuhan ekonomi kita tuh UMKM. Bukan oligarki dan konglomerat hitam, licik dan picik ini gitu loh. Betul. Itu yang harus dicatat. Kok saya nggak tahu apa yang ada di kepalanya Menteri Perdagangan Enggarti Astolokito dan Zulkifli Hasan sampai mengeluarkan SK model ini yang berakibat pada hancurnya home industry dan industri kecil dalam negeri akibat dari membanjirnya barang-barang Cina. Saya nggak tahu ada apa di kepala mereka ini. Itulah. Tapi ya ada ya menteri yang kayak begitu ya. Ini kalau niatnya jahat Bang, ini asli ingin merusak negara. Ya. Mudah-mudahan ketidaktahuan Bang. Ya saya hampir akal waras saya susah untuk menemukan kata yang tepat bagi mereka kecuali bentuk dari para berpotensi sebagai pengkhianat negara. Pengkhianat negara, iya. Karena apa pengkhianat negara? Ya membiarkan industri kita mati. Dan membiarkan masyarakat sendiri mati. Untuk itu Pak Dirjen ini harus udahlah dua swasta ini segera disingkirkan aja. Kembalikan aja kepada Sukopindo dan BUMN lah, Survei Indonesia. Ini punya negara, ini punya bangsa, ini punya kita semua. Jangan ini. Kita nggak tahu ini makhluk apa ini. Tapi yang bisik-bisik di kalangan orang Bea Cukai ya dua ini. Geng Palembang. Anindya ini geng Palembang. Geng Palembang. Bayangkan kalau itu dari 2019. Iya. Sudah 6 tahun nih. Iya. Ada 5-6 triliun mereka nikmati gitu lah. Aduh, ini kopi panas. Nah, kita ini dulu kopi pembicaraan asik nih kalau kita udah pakai kopi begini. Kita nikmati dulu kopi. Apalagi kopinya nggak pakai gula. Ini luar biasa ini Dinda. Kopi nggak pakai gula ini udah nikmat betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bang. Ini lalu bagaimana keyakinan Abang terhadap Dirjen Bea Cukai baru bisa mengatasi kebijakan menteri, Bang? Apakah kapasitasnya ada? Ya,
kalau apa ya? Kalau dulu saya kalau kata Pak Sumarlin itu kebijakan penting, tapi orang juga penting. Oke. Orang itu maksudnya orang itu kalau dia sudah menjadi liability, sudah salah sini, ya perlu juga dipikirkan untuk diganti supaya membangkitkan semangat baru. Iya. Ya kita berharap mudah-mudahan ini pintu masuk dengan pergantian Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak yang langsung authorized Presiden. Oke. Saya yakin dua dirjen ini bukan maunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Artinya kabinet pun mereka bisa labrak lah, kasarnya begitu ya Bang ya. Jadi saya dugaan saya dan mendekati keyakinan saya bahwa dua dirjen yang baru yang mengurus penerimaan negara ini bukan jagoannya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena setahu saya yang dijagokan Sri Mulyani itu ya staf ahli Menteri Keuangan bidang perpajakan yang sekarang bermasalah menangani Kortek. Oke. Senilai 1,2 triliun dan bermasalah. Sehingga berpengaruh pada penerimaan negara. Siapa namanya Iwan siapa gitu loh. Itu pokoknya staf ahli Menteri Keuangan. Ini yang dijagokan oleh Menteri Keuangan untuk kelak mengganti Suryo sebagai Dirjen Pajak. Begitu juga dengan Dirjen Bea Cukai. Itulah. Tapi oleh Presiden diambil alih? Diambil alih oleh Presiden. Sehingga ya kalau di bawah sudah ini ya saya yakin Presiden akan masalah waktu aja untuk karena ini menyangkut membangkitkan trust lagi bukan gampang pekerjaannya. Iya, tapi kalau saya mendengar penjelasan Abang tadi soal kebijakan Menteri Perdagangan itu saya merinding, Bang. Kok ada negara atau pejabat negara yang dengan sengaja ingin mematikan rakyatnya sendiri? Ya, kalau Adinda bukan anak muda yang punya idealisme, ya tidak mungkin bisa merinding gitu lah. Tapi kan Adinda masih punya idealisme terhadap bangsa ini, masih menatap harapan masa depan bangsa ini. Adinda pasti kecewa. Siapapun anak muda akan kecewa. Siapapun anak muda Indonesia yang mendengar ini pasti kecewa. Korbankan BUMN dan utamakan swasta. Ini kan gila. Iya, itu di luar nalar. Apa ya? Iya, nggak waras ada pejabat model begini. Iya. Sehingga jadi kemarin saya baca di link apa ya? Di link ada link berita. Saya baca Sekjen Asosiasi Audit Indonesia kalau tidak salah itu Iskandar Sitorus bilang Zulkifli Hasan itu bunyi di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi impor, itu. Kalau nggak salah. Impor, pelepasan kawasan hutan, bahkan api dan itu ada putusan pengadilan itu mencantumkan keterlibatan yang ditangani oleh KPK ya. Itu bunyi tentang nama Zulkifli Hasan tuh jelas gitu loh. Tapi hari ini KPK juga kenapa diam gitu loh. Berarti sakti kan, juga. Putusan pengadilan itu kan amar putusan itu menjadi fakta hukum gitu loh. Biasanya KPK kalau bunyi di pengadilan berikutnya orang itu digarap. Tapi ya jadi kita juga tidak heran kalau Zulkifli Hasan itu orang paling bernafsu untuk bicara tentang 3 periode Presiden Jokowi kan. Kalau itu ya mereka masih pesta pora gitu lah. Sayangnya Pak Presiden pahami itu, digeser jadi Menteri urusan pangan kalau tidak salah itu. Urusan pangan. Jadi, cuma lebih berbahaya lagi Bang, urusan pangan. Ya tapi tidak punya, ya cuma Menko aja, tidak punya kewenangan eksekutorial gitu lah. Oke, tetap di Menteri Pertanian. Ya kalau Menko itu untung nama hilang belanja lah. Untuk hilang belanja. Karena tidak punya kewenangan anggaran. Iya. Yang punya kewenangan anggaran adanya di Menteri Teknis. Ini jagonya lah, presiden kita nih jago taruh orang lah. Kalau ini cuma ya biasanya kalau bahasa beliau ketika presiden ketemu dengan pelajar Mesir itu fur dulu gitu lah. Sambil sebetulnya dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau tidak juga ya pasti ada langkah-langkah selanjutnya. Tapi kita berharap
Pak Dirjen Bea Cukai yang baru ini ya segeralah benahi ini. Segera benahi ini, pastikan bila perlu ambil tim-tim yang pensiunan tentara. Yang ini seperti Dirut Timah. Dari kolonel tentara, ya ambil aja. Tidak masalah, karena ini urat nadi bangsa. Betul. Jadi kita bukan bicara tentang suka dan tidak suka, senang atau tidak senang. Kita perlu orang yang nasionalismenya itu tidak ragukan. Bukti selama ini bea cukai bobrok. Bukti selama ini pajak bobrok. Itu mau tak mau, ya tentara tidak ragukan nasionalismenya lah. Minimal dia dididik untuk bangsa di atas segala-galanya. Bangsa di atas keluarganya, bangsa di atas kelompoknya. Bangsa di atas segala-galanya lah. Perlu itu, lalu kembalikan ini kewenangan verifikasi kepada BUMN. Kalau toh mau tunjuk BUMN lain lagi silakan. Tapi kalau mau melanjutkan, yang penting tetap BUMN. Tetap BUMN. Jangan swasta. Karena itu punya bangsa dan negara. Betul. Lalu akhirilah ini supaya kita mau lihat lagi UMKM kita hidup. Sehingga tidak semua barang bisa lolos masuk seperti hari ini yang terjadi atas Anindya dan Bakti Infektama ini. Itu yang perlu kita. Begitulah saran kita dari Rumah Pemuda kepada Pak Dirjen, Bapak Presiden dan Pak Menteri Perdagangan juga. Karena ini SK Menteri Perdagangan. Jangan tunggu diperintah oleh Bapak Presiden baru itu kan artinya Menteri Perdagangan tidak kerja. Itu artinya Menteri Perdagangan tidak sensitif. Betul. Itu artinya kalau tidak salah Bakti dan Anindya ini arsiteknya ini bekas direktur impor di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Oh, orang dalam. Ini rusak betul. Jadi orang ini saya lupa namanya tuh, nanti kita cari lagi. Makanya dia jabatan terakhirnya adalah Direktur Impor. Ya kalau Direktur Impor ini kan barang masuk nih, bea cukai. Direktur Impor di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Eselon 2 tapi punya kekuasaan yang besar. Itu makanya ini kan berpikir nakal gitu lah. Iya. Kayaknya kita harus bahas khusus tuh Bang. Itu yang harus kita bahas lagi. Hukumnya. Soal itu sehingga ini, perlu kalau enggak masyarakat boleh mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung agar SK ini dibatalkan. Dari Rumah Pemuda betul. Bisa mengajukan legal standingnya ada. Bisa mengajukan judicial review seperti yang dilakukan oleh Pemuda ICMI kepada SK Menteri Menko Perekonomian tentang PIK 2. PIK 2 ya. Nah, PSN lah ya. Bisa dimulai dari sinilah kita memulai supaya kita balik menata, supaya kita ingin lihat UMKM kita hidup. Karena inilah urat nadi kekuatan bangsa dalam 2 kali peristiwa ekonomi. Krisis ekonomi 1998 dan krisis ekonomi 2008. Ketika itu Pak SBY. Kita selamat ketika itu karena UMKM kita kuat. Amerika krisis sampai minus. Amerika ketika itu kalau salah -1 apa -2 pertumbuhan ekonomi. Kita masih bisa di tengah krisis hancurnya industri-industri besar, Enron apa segala macam di Amerika, kita masih tumbuh dengan 4% lebih. Itu karena UMKM kita yang kuat. Gitu. Hari ini UMKM kita mati. Kalau ada krisis, maka kita bentengnya udah dihancurkan duluan. Benteng untuk menjaga perekonomian kita adalah UMKM. Karena ini oligarki konglomerat ini begitu ada peristiwa mereka kabur ke luar negeri. Bodoh amat dengan Indonesia. Mau apa, mau mati, mau hidup, mau berantakan, mau apa, tidak ada urusan. Yang penting mereka udah cari selamat ke luar negeri. Sementara UMKM kita kemana mau larinya? Yang di Jawa Barat mau lari kemana? Betul. Yang di Jawa Tengah mau lari kemana? Yang di Jawa Timur mau lari kemana? Ini harus kita pikirkan. Jadi benteng pertahanan kita itu adalah UMKM. Udah, melalui kesempatan ini kita himbau Pak Dirjen Bea Cukai yang baru, Pak Jaka, Pak Menteri Perdagangan, Bapak Presiden, tolong tinjau 2 keputusan Menteri Perdagangan ini yang memberi 2 lah. Memberi kewenangan kepada 2 perusahaan swasta untuk melakukan verifikasi berakibat pada matinya UMKM kita, terutama di bidang tekstil, hancur-hancuran. Begitu saran kita kepada para pengambil keputusan negeri. Terima kasih banyak Abang Kisman Latamakulita.
sahabat muda Indonesia, ini dari penjelasan Bang Kisman, ini sesungguhnya adalah penjajahan yang nyata yang dilakukan oleh pejabat negara. Nah, ini berat. Dinda, Bung Karno bilang, Bung Karno menghadapi penjajah itu gampang. Gampang, jelas kelihatan musuh, Bang. Jelas kelihatan. Iya. Tapi Anda akan kesulitan nanti ketika Anda menghadapi bangsamu sendiri untuk melakukan pelemahan kepada bangsa. Ini bentuk pelemahan kepada bangsa. Karena urat nadi kita adalah UMKM, bukan oligarki. Terima kasih banyak Bang Kisman. Kita akan bahas khusus aspek hukumnya dan saya mau berjuang untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.